Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alpama. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital dengan NPM 101 203 72. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perikatan. Yang pertama, pengertian perikatan. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang timbul karena adanya persetujuan antara dua pihak atau lebih untuk membuat suatu perbuatan yang mengikat. Biasanya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Di sini ada 3 asas perikatan. Yang pertama ada unilateral, yang kedua ada bilateral, dan yang terakhir ada multilateral. Unilateral adalah terdiri dari satu pihak yang memberi janji tanpa adanya pihak lain yang memberi janji. Bilateral terdiri dari dua pihak yang masing-masing memberi dan menerima janji. Yang terakhir ada multilateral, terdiri dari 3 pihak atau lebih masing-masing memberi dan menerima janji. Perikatan konsensual dan formal. 1. Perikatan konsensual terbentuk ketika pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian secara sah mencapai kesepakatan tanpa memerlukan upacara tertentu atau formula kata-kata tertentu. Yang kedua ada berikatan formal, dibentuk berdasarkan prosedur formal yang ditentukan oleh undang-undang seperti jual beli rumah atau perkawinan. Kemudian berikatan menurut hukum positif Indonesia. 1. Akad perjanjian tertentu yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang untuk menimbulkan akibat hukum di antara pihak-pihak. Yang kedua, perbuatan melawan hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Perjanjian terbentuk antara 2 orang atau lebih dengan tujuan membuat suatu perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Menurut pasal 1381 hapusnya perikatan, penyebab hapusnya perikatan yang pertama ada pembatalan terjadi ketika satu atau kedua pihak ingin membatalkan perjanjian yang telah dibuat sebelum perjanjian tersebut dilaksanakan. Yang kedua, pembatalan sepihak dilakukan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain, biasanya karena ada pelanggaran dari pihak tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis perikatan. Yang pertama, perikatan tunggakan ketika terdapat tunggakan pembayaran atau pelaksanaan kewajiban. Yang kedua, perikatan utang. Mencakup segala jenis kewajiban yang harus ditepati oleh pihak-pihak yang melakukan peningkatan. Perbedaan obligasi dan hak dalam perikatan. Yang pertama, obligasi. Mengikat pihak secara hukum dan dapat melahirkan hak. Yang kedua, yaitu hak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pemenuhan dari pihak lain. Harus dipenuhi sesuai keinginan pihak yang berhak. Dan yang terakhir ada pembuktian perikatan. Yang pertama, pemberitahuan. Adanya pemberitahuan tertulis dari pihak yang berkepentingan pada suatu perbuatan tertentu. Yang kedua, penyerahan objek. Penyerahan fisik atau sesuai ketentuan undang-undang dari objek yang menjadi objek. Yang ketiga, kesepakatan para pihak yang memiliki keterikatan untuk menjalani perbuatan hukum dalam suatu perikatan. Sekian penjelasan dari saya tentang perikatan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.